Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayat dari Wonosobo. Setelah ikut SLC dari Bandung, alhamdulillah kali ini silaturahmi ke kediaman Kang Gani, Kang Dani Abdul Gani di Tasik. Beliau adalah salah satu daripada pemuda yang sukses di PT BES Corporation Syariah. Dan alhamdulillah setelah saya mengenal beliau hanya lewat Facebook, YouTube, dunia maya ya intinya. Ini hari ini alhamdulillah Allah pertemukan dengan beliau langsung di kediamannya. Dan hari ini saya yang pertama adalah untuk silaturahmi Kang. Siap. Kemudian selanjutnya selain silaturahmi, saya mewakili teman-teman tim dari Wonosobo untuk meminta ilmu. Mohon ikhlasnya bagi-bagi ilmu untuk teman-teman tim Wonosobo dan seluruh yang bisa melihat channel ini tentunya. Karena mitra PT BES ada di mana-mana, bahkan di luar negeri juga ada. Saya mohon keikhlasan dari Kang Dani untuk bagi-bagi ilmu agar kita sama-sama diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kang Dani, bergabung dengan PT BES sudah berapa lama Kang Dani? Saya bergabung tanggal 24 Oktober 2018. 2018 berarti Proses sekitar menuju ke 4 tahun. 4 tahun ya. Alhamdulillah. Mohon maaf Kang Dani berarti lahir tahun 1997. 97. Saat ini umur sekitar 25 tahun. 25 tahun. 25 tahun. Dan yang saya dengar informasi dari teman-teman leader yang sudah sukses di PT BES, beliau adalah salah satu daripada anak muda yang sukses. Kali ini saya datang ke sini tentunya ingin juga bagi-bagi ilmu. Bagaimana Kang Dani dengan waktu yang 4 tahun ini di PT BES ini bisa sukses. Karena ini tentunya untuk memotivasi teman-teman muda juga yang ada di sana, terutama untuk teman-teman yang sudah bergabung dan juga yang belum bergabung. Silakan Kang Dani. Kalau bicara proses tentunya panjang ya Pak ya. Karena memang saya terjun di bisnis MLM bukan hanya di PT BES. Jadi sebelumnya saya udah pernah terjun semenjak SMK di bisnis multi level marketing. Cuman ya mungkin banyak gagalnya. Tapi gagal itu dari segi ekonomi. Cuman kalau dari segi pengembangan diri, segi ilmu, alhamdulillah itu banyak banget. Terutama relasi yang paling mahal. Ya, saya berproses di MLM ya dari tahun 2013 ya, sebelum dengan PT BES. Sebelum dengan PT BES. Nah, sebelum di PT BES ya kondisi malah banyak utang, banyak masalah, dan ada ketraumaan juga dengan bisnis multi level marketing. Udah nggak mau lah terjun ke bisnis kayak ginian gitu. Tapi ketika dijelaskan bisnis PT BES, kok rasanya beda gitu. Dimana poinnya terlalu rendah, cuman 300 kiri 300 kanan dapat mobil gitu. Nggak ada tutup poin, nggak ada target bulanan dan lain-lain. Berbeda jauh dengan bisnis multi level marketing yang saya terjuni sebelumnya. Yang tadinya trauma, ada rasa pengen mencoba lagi. Ya mudah-mudahan mungkin kemarin mah belajarnya, sekarang suksesnya di sini gitu. Dan alhamdulillah ini saya memutuskan bergabung. Dan itu pun saya nggak punya modal. Kondisi lagi minus, punya utang kurang lebih 70 juta. Masih bingung juga kan, keadaan orang tua lagi sakit, itu baru menikah juga, terus kemudian baru kredit motor, tadinya mau memutuskan untuk daftar Grab gitu, malah dikenalin PT BES yang dimana notabene kan saya udah trauma, punya utang, bingung juga gitu. Yang mengenalkan pertama siapa kan? Pak Sunario. Pak Sunario di Bandung. Oh, asli Bandung. Jadi leadernya Pak Sunario. Iya, dari Bandung. Saya langsung datang ke Bandung. Gitu ya. Karena ditawarin dan kamu bisa dapat mobil 1 bulan. Ya penasaran emang gimana caranya gitu. Di kondisi yang lagi jatuh tuh di bawah, nggak ada pilihan lain. Pokoknya gimana caranya saya bisa maju. Akhirnya ada pilihannya. Nah, dikenalin PT BES, nggak ada modal. Nah, saya datang sama teman ke sana.
temen juga punya uang 3 juta 3 juta 3 jutanya lagi, punya harapan pengen menikah tapi bingung gitu, usaha nggak ada, kerjaan nggak ada, tadinya mau mutusin nge-grab bareng. Iya. Nah saya daripada bingung cari modal dari mana, ya udah teman saya 3 juta ya udah masukin ke PTBS gitu. Nanti kalau nggak balik modal gimana? Iya. Kalau nggak balik modal saya ganti 10 kali lipat. Soalnya saya bingung juga kalau misalkan nunggu dari yang lain, cari modal dari yang lain, mungkin prosesnya lama lagi. Iya. Saya nggak mau nunggu gitu. Ini mungkin peluang, hajar. Dan alhamdulillah gitu. Justru itu yang menjadi wasilah awal perjuangan. Betul sekali. Bahkan yang saya prospek rata-rata yang di awal yang bergabung itu orang-orang yang di bawah. Kayak Kang Dodi, itu Kang Dodi awalnya lagi minus. Iya. Terus kemudian udah kerja 13 tahun, motor aja nggak punya. Iya. Istrinya lagi sakit, harus dibawa ke rumah sakit kan. TB, yang di sininya bolong. Iya. Kalau misalkan bicara kesian ketika saya presentasi ke dia, ya saya kesian gitu. Dia punya modal dari mana buat gabung? Iya. Tapi saya lebih kesian lagi kalau dia nggak gabung. Saya sama nih kondisinya di bawah, antum juga di bawah. Nggak ada pilihan lain selain kita maju. Saat itu orang pertama yang diajak adalah Kang Dodi. Kang Isan. Oh, Kang Isan. Kang Isan yang tadi barengan. Modal gabung juga dari situ. Yang kedua Kang Dodi. Ngajak Kang Isan dan Kang Dodi ini, posisi Kang Dani sudah berapa lama bergabung dengan PTBS? Baru mau join. Baru mau join Kan sama Kang Isan mah dipresentasi bareng sama Pak Sonario. Oh gitu. Cuman Kang Isan negatif. Iya. Punya duit 3 juta, udahlah masukin. Kalau nggak balik modal saya ganti 10 kali lipat. Nah terus Kang Dodi itu jam 1 malam, saya dipresentasi jam 9 sampai jam 12. Nah, saya langsung presentasi jam 1 malam ke Kang Dodi. Kang Dodi datang ke situ tuh kan karena nggak punya motor, nge-grab. Grab ke temannya, namanya Uus. Ya udah sekalian di prospek. Uus nggak punya modal juga. Nggak punya modal, terus nggak ada basic, bilangnya nanti kalau nggak bisa rekrut 1 orang pun gimana? Ingat omongan adalah doa, pikiran adalah doa. Saya bahas materi itu. Ujung-ujungnya bilangnya nggak ada modal kan, buat motor aja yang harus dibenerin nggak ada. Gitu. Apalagi buat gabung di PTBS. Tapi alhamdulillah karena saya yakinin akhirnya bergabung juga. Apa yang membuat benar-benar tertarik dengan PTBS? Peluangnya yang besar. Peluang ya? Peluang. Setelah dijelaskan di peluang berarti. Betul. Peluang untuk mendapatkan rezeki di situ. Betul. Sama jembatan untuk dapat duitnya itu jelas banget. Iya. Nah, di mana kan eco-racing-nya dulu ya, produk eco-racing. Di mana setiap orang kan pasti punya kendaraan. Iya. Setiap orang pasti punya kendaraan, ngisi bensin, rata-rata itu jadi pengeluaran. Saya mikirnya sederhana. Kalau misalkan dari pengeluaran bisa jadi penghematan, kenapa tidak? Apalagi dari penghematan itu bisa jadi punya penghasilan, bisa punya reward gitu, bisa punya mobil, bisa punya rumah, kan keren. Iya. Luar biasa. Kalau saya lihat Kang Dani, ini mitra dari Kang Dani ini kan banyak anak muda. Betul. Apa memang sasarannya anak-anak muda atau memang kebetulan saja? Emang karena ruang lingkupnya anak muda. Anak muda ya. Kan ruang lingkupnya kan pergaulannya kan anak muda. Anak muda. Jadi anak muda ke anak muda kan gitu. Oh gitu. Teman tuh teman. Nah, kalau teman saya emang terbatas, tapi temannya teman gak pernah terbatas. Yang penting kita mau bantu mitra kita untuk berkembang. Gitu ya. Jadi artinya setelah menjadi mitra Kang Dani, kemudian langsung di follow up terus ya, dibantu terus ya. Betul. Kan udah paham kan tahapan duplikasi kan ada 5 kan. Yang pertama I do, you watch, we talk. Saya yang melakukan, you watch, kamu yang melihat, memperhatikan, terus kemudian we talk, kita diskusi. Jadi tahapan pertama ini harus benar-benar sempurna, di mana saya yang melakukan. Nah, mitra cuman melihat, memperhatikan. Karena rata-rata dari memperhatikan dan melihat, mendengar, akhirnya masuk ke alam bawah sadar dia, nanti dengan otomatis juga akan jadi tindakan dia. Gitu. Makanya yang di awal saya aja yang presentasi, kamu cukup kenalin. Setelah itu kita diskusi gimana, mantap dapat bonus, mantap kan gitu. Nah baru nanti kalau dia udah mulai nih ngelakuin gitu, mulai dari segi produk dia udah bisa jelasin. Nah berarti udah mulai ke tahapan kedua. Tahapan kedua di duplikasi itu saya yang melakukan, dia yang membantu, mitra kita yang bantu, you help. Karena dia udah mulai bisa nih, tapi mulai dari 5% dulu. Nah setelah itu kita diskusi, mulai dari 5%, 10%, 15%, hingga 25%, sampai akhirnya 50%. Kalau udah 50% dia udah bisa jelasin produk, jelasin sistem, udah bisa closing gitu, ngebantu mitra-mitranya closing. Nah berarti tugas kita bagian tahapan ketiga, yaitu dia yang melakukan, I help, saya bantu, saya nutupin apa yang kurang, terutama di pembinaan.
saya yang lebih ngebinanya. Nah, kalau misalkan ada mitra yang baru di bawah terus tiba-tiba ada calon member, saya yang presentasi. Walaupun karena saya tahu kan tugas downline saya dia yang presentasi, dia yang closing, tapi kan nggak kesentuh semua. Nah, akhirnya ya udah kalau ada yang kontak ke saya minta bantuan presentasi ya presentasi, karena mitra baru tugasnya you watch. Gak usah bingung, you watch memperhatikan, melihat, mendengar, dapat bonus gitu. Nah mitra yang lama itu tahapan ketiga. Jadi kalau udah ke tahapan ketiga enak, karena yang banyak ngelakuin mitra kita, kita nggak bantu menutupin apa yang kurang-kurang mereka. Nah, setelah itu kita diskusi. Nah terus mitra-mitra yang dibawa dari mitra kita kan mereka melihat juga, memperhatikan, lama kelamaan mereka juga bisa. Nah berarti kalau mitranya udah mulai membantu, mulai bisa, berarti ada tahapan keempat. Tahapan keempat, mitra kita yang melakukan, mitra yang di bawahnya membantu. Nah kita melihat, memperhatikan, jadi controlling supaya nanti ketika ngisi sharing tahu nih mana yang kurang. Nah, itu tahapan yang keempat. Nah tahapan yang kelima, mitra yang di bawahnya yang udah ngelakuin yang paling banyak. Downline kita langsung yang kita jadikan jenderal, dia yang membantu. Nah saya cuma melihat, memperhatikan, tapi yang diskusinya, yang sharingnya adalah leader utama kita, jenderal kita. Nah, setelah terjadi seperti itu udah tahapan sempurna. Berarti itu masuk ke ring 1, lapisan pertama kita. Tinggal buat lapisan berikutnya. Nah, kalau saran saya sih bangun lagi lapisan di bawahnya. Jadi siapa nih yang bisa dijadikan lapisan di bawahnya? Nah, kalau saya kan prinsipnya bukan cari bonus di bisnis ini. Kalau bonus itu otomatis karena hukum marketing plan. Reward itu otomatis hukum marketing plan. Yang penting tahapan duplikasinya kerjanya benar. Proses pembinaan biasanya yang dilakukan Kang Dhani bagaimana? Secara langsung dan juga grup WA atau di mana? Ya semuanya dilakuin aja. Semuanya dilakukan ya. Yang ada di depan mata saya lakuin, intinya gitu. Intinya kan apa ya? Setiap pekerjaan pun ada jobnya. Setiap benda ada jobnya, ada tugasnya. Ibaratin pisau kan tugasnya motong. Nah kalau misalkan kita tugasnya di sini prospek, yang penting aja prospek. Cuman kalau ada kalanya kita merasa udah udah tumpul. Udah tumpul nggak tajam lagi. Kalau misalkan nggak tajam udah agak susah nih closing, padahal tadinya gampang, agak susah nih ngebina padahal tadinya happy, bareng sama jaringan berkembang gitu. Tahu-tahu agak sulit nih ngebina, berarti ada yang salah nih, harus diasah lagi. Nah belajar itu buat diasah. Yang penting di prospeknya yang diperbanyak, hukum angka prospeknya yang diperbanyak, karena pisau juga ya tugasnya motong, diperbanyak aja motongnya. Kalau misalkan agak tumpul nggak asah aja, beres. Kalau misalkan agak bingung kita belajar aja lagi. Sekarang kan sumbernya banyak, YouTube ada, Google ada gitu. Apalagi punya upline, punya mentor, lebih enak lagi. Luar biasa ya, sudah banyak ilmu sekali yang banyak sekali ilmu yang sudah diberikan kepada kami. Ini Kang Dhani, kemudian kita memberikan support ya, karena kan yang namanya mitra itu kan dari berbagai umur ya. Berbagai macam latar belakang juga. Untuk latar belakang, untuk umur yang kira-kira masih muda, ini untuk mensupport agar mau bergabung itu gimana? Kalau saya sih nggak terlalu memperhatikan itu Pak. Kalau saya fokusnya di hukum angka aja. Hukum angka, dimana kan hukum angka misalkan dibagi 3 bagian. Nah kalau misalkan ke calon member berarti sepertiganya nggak bergabung, dia nggak melihat, sepertiganya lagi dia hanya memahami sedikit gitu. Oh kata ini gitu. Sepertiganya lagi baru benar-benar memahami. Nah begitupun mitra, sepertiganya lagi nggak melakukan, sepertiganya melakukan sedikit, sepertiganya melakukan lebih. Yang penting saya lakuin banyak. Kalau saya nggak fokusnya ke hukum angka. Jadi nggak fokus ngemotivasiin orang, ngebangkitin semangat orang, karena nggak bisa ngerubah hati orang kan. Yang bisa rubah hati orang kan Allah. Tugas kita kan bertindak. Nah saya lebih fokusnya ke hukum angka. Kalau ada yang mati ya biarin aja, jalan aja. Yang penting saya punya keyakinan dia pasti jalan. Kapan jalannya nggak tahu. Yang penting jalan. Ketika saya prospek calon member, dia pasti join. Ketika nggak join, pasti join. Mau sekarang mau besok pasti join. Kalau nggak join ke saya nanti ke mitra saya. Ketika saya udah closing 1, saya follow up lagi, nggak join pasti join. Lihat besok aja join. Ketika udah closing 5 nggak join lagi, nggak masalah. Yang penting yakin join. Ketika saya udah sukses dia nggak join nggak masalah, yang penting saya sukses. Gitu pun ngebina mitra saya simpel gitu. Kamu pasti jalan. Suatu saat pasti jalan. Dia nggak jalan, kita udah banyak yang jalan, ya nggak masalah. Jadi punya keyakinan ke situ.
Jadi artinya Kang Dani ini ketika sudah mempunyai mitra otomatis full up-nya maksimal lah ya. Ya, yang penting kita follow up, tugas kita lakuin, terus punya keyakinan bahwa dia pasti jalan. Keyakinan itu ya. Nah, walaupun nggak jalan kan kita nggak down juga karena punya keyakinan pasti jalan. Iya. Ketika memang ternyata hukum angkanya mereka adalah orang yang niat mau berubah, suatu saat ada magic moment yang akhirnya membuat dia mau nih memahami PTBS, mau nih jalanin PTBS. Bisa aja keterbatasan ekonomi, bisa aja dari problem keluarga dan lain sebagainya gitu. Pas kita follow up di awal mah mungkin dia lagi santai, lagi nyaman dengan keadaannya. Nah, yang penting pas keadaan magic moment itu muncul, kita udah berubah, kita udah ada perkembangan. Biarnya mereka makin tertarik untuk jalanin bisnis ini lebih serius. Untuk sistem penjelasan Kang Dani, biasanya yang dilakukan Kang Dani, penjelasan untuk agar ini calon mitra mau bergabung, ini dimulai dari mana? Pada intinya kan dasarnya manusia itu pengennya untung, gak mau rugi. Iya. Jadi gimana caranya kita jelasin keuntungan. Gitu aja. Mau jelasin produk, keuntungan produk, jelasin sistem, keuntungan sistem gitu. Iya. Kalau saya kan simpel, orangnya senang matematika, senang hitung-hitungan. Ketika jelasin eco racing kan bisa ngehemat tuh, ngehemat 50%. Iya. Anggaplah kan dari 1 pil untuk 4 liter, berarti hemat 50% 2 liter. 2 liter harga pertalit 7.600 kali 2 15.000. Iya. Dikali total yang didapat pilnya. Kalau misalkan join sekarang kan 2,1, dapat 12 box kali 50 pil, 600 pil. Dikali aja 15.300, total 9 juta. Antum ngeluarin 2 juta, hemat 9 juta, untung atau rugi? Anggaplah nggak 50%, 25%-nya hemat gitu. Berarti kan 4.500.000 ngeluarin 2,1, hemat 4.500.000, untung atau rugi? Tapi kan saya kayak gini, motor saya udah hemat, udah ini. Ya sekarang hemat dan nggak masalah juga gitu. Cuman pertanyaannya, butuh bensin sekali atau selamanya? Jadi kan? Dibalik ke situ. Iya, sekali atau selamanya. Belum lagi motor emang punya kamu doang. Nanti kan punya anak pakai motor nggak? Dan lain-lain lah kan. Kadang-kadang serumah kan sekian motor. Nah belum lagi nanti kita bahas pengen nggak dari motor jadi mobil. Masa nggak pengen? Masa nggak mau yang istilahnya nggak kehujanan? Ada atapnya, kan motor nggak ada atapnya. Gimana caranya? Ya ini dari produk ini bisa dapat mobil. Gimana caranya? Pokoknya pakai aja dulu produk. Kalau udah pakai baru kan enak ngejelasinnya, hitung-hitungannya enak kalau dia udah pakai. Kalau saya kan prinsipnya kalau dari awal join sampai sekarang belum pernah jual produk 1 pil pun Pak, belum pernah. Produk yang saya beli itu buat saya pakai dan buat saya testimoni. Ngapain juga jual-jualan, saya bukan sales. Oke. Untuk menyikapi setiap orang kan ketika diajak kan tidak semua orang langsung menerima. Betul. Kan gitu. Tergantung cara pandang mereka seperti apa dan SDM juga kan. Cara menyikapi teman yang sudah diajak seminar, sudah datang, sudah dijelaskan sama leader, ternyata mereka tidak mau bergabung. Bagaimana menyikapinya? Kalau saya kan yang penting sistem dasarnya paham. Pada dasarnya mau produk apapun, di awal pada nolak. Aku aja di awal kan nolak. Tapi sekarang jadi kebutuhan kita. Nah begitu pun apalagi produk yang baru gitu, yang belum mereka kenal, pasti nolak gitu. Nah mereka bisa nerima karena mereka paham. Kalau mereka paham pasti nerima. Nggak mungkin nggak, pasti nerima. Cuman kalau misalkan masih ada kendala kayak kendala modal, kendala izin istri, izin suami, atau apapun, artinya mereka belum yakin. Berarti kita belum mampu meyakinkan dia. Nah rata-rata kenapa kita belum mampu meyakinkan dia? Masih ada problem dalam diri. Kita nggak pede dengan diri kita, nggak pede dengan produk yang kita tawarkan. Kalau kitanya yakin, mampu meyakinkan dia, nggak akan ada problem modal. Berarti kunci itu di penjelasan ya. Bagaimana orang itu paham apa yang kita jelaskan. Betul. Kalau paham pasti nerima. Kalau yakin pasti join. Tapi kalau misalkan nggak paham, terus dia yakin, join nggak? Kemungkinan besar join. Nah rata-rata orang join di bisnis ini bukan karena paham, tapi karena yakin. Yakinnya bukan karena dia yakin, tapi ya lihat yang ngajaknya. Karena menyampaikannya dengan keyakinan, dengan antusias.
Berarti pahamnya orang itu berarti bagaimana leader ini menyampaikan. Betul. Seperti itu ya. Jelasin sesimpel mungkin, sepadat mungkin, yang jelas dia untung nih kalau dia belanja produk kita. Dipakai untung, dijual untung, dijalanin bisnisnya lebih menguntungkan gitu. Jadi kalau saya ya gitu prinsipnya. Apalagi kalau udah 3 kali untung, rata-rata orang nggak nolak. Susah untuk menolak. Luar biasa. Oke, Kang Dani, beberapa hal sudah saya tangkap. Ini saya minta beberapa hal lah pesan untuk teman-teman yang belum bergabung. Dan ini adalah calon-calon mitra yang belum kita datangi dan yang melihat video ini. Dibuka mindsetnya agar mau bergabung, karena yang jelas perusahaannya sudah jelas, sertifikat syariah halal sudah jelas, masih saja tidak mau ikut. Betul. Itu karena memang faktor tidak paham atau memang kadang-kadang bagaimana itu? Jadi cara menjelaskannya bagaimana itu? Kalau misalkan ada orang yang gak bergabung, pasti ada aja sih, dimanapun pasti ada. Kayak misalkan perusahaan Bonafit, nggak semua orang mau jadi karyawan di situ. Betul. Karena mungkin alasannya capek lah, pengen gaji yang kecil aja, yang penting dekat sama istri, dekat sama keluarga. Tiap orang kan beda-beda. Cuman kalau teman-teman pengen ngerubah hidup, pengen lunas dari hutang, pengen ngewujudin impian gitu, pengen punya mobil, pengen punya rumah, insya Allah bisnis ini ada salah satu jawaban. Kendaraan yang paling tepat ya. Betul. Karena jawaban itu kan banyak sebetulnya ya, mau bisnis, mau kerja, mau apapun. Cuma kalau misalkan bicara peluang bisnis ini, insya Allah jauh lebih cepat. Jauh lebih cepat kalau saya pribadi melihatnya. Karena saya pribadi ketika saya udah ngebuktiin. Nah, selain ngebuktiin kan dulu saya pribadi mikirnya gini. Saya udah kerja ya nggak bisa nutupin kebutuhan, apalagi ngewujudin impian. Gitu. Saya lihat usaha juga nggak punya modal. Di bisnis ini modal cuma sekali selamanya, masa sih gitu. Ketika rugi juga nggak rugi, soalnya kan dapat barang. Tinggal modal yakin mau jalanin bisnisnya. Karena di bisnis ini nggak perlu pendidikan, nggak perlu latar belakang, nggak perlu mikirin produk, nggak perlu mikirin perusahaan, nggak perlu mikirin apapun, cuman ngeinformasiin bisnisnya, gampangin sistemnya, dapat bonus. Jadi simple gitu. Masa sih nggak mau? Tapi kalau misalkan nggak mau sih terserah. Tapi kalau mau merubah hidup, ya insya Allah ini jawaban. Nah kalau misalkan untuk mitra yang udah bergabung, pegang prinsip hidup yang dimana jangan pernah malu dengan keadaan. Mau keadaan kita lagi miskin, atau misalkan kita udah join lama belum dapat reward dan lain-lain, jangan pernah malu. Ngapain juga malu gitu? Harusnya kita itu malu kalau kita memilih untuk diam. Kita udah tahu nih kita belum dapat reward, kita udah tahu nih kita misalkan udah kerja lama belum dapat mobil, kita tahu nih keadaan kita lagi di bawah gitu. Terus kita memilih mengiyakan dengan keadaan itu. Akhirnya kita memilih diam, kayaknya saya nggak layak deh dapat mobil, saya nggak layak deh untuk sukses dan sebagainya. Harusnya lebih malu kalau kita memilih diam. Kalau saya selama saya berproses, selama saya punya keyakinan, saya selama berjuang, insya Allah perubahan pasti datang. Berarti apa yang saya dapat informasi dari teman-teman leader bahwa Kang Dan ini termasuk yang sukses di PTBS ini yang paling muda, betul ya? Yang muda sebetulnya ada, cuman untuk perayaan luxury-nya lebih banyak saya gitu. Setelah 4 tahun kira-kira Kang Dani, yang Kang Dani rasakan keuntungan setelah bergabung dengan PTBS ini, yang didapat apa dari PTBS? Banyak. Dari segi finansial yaitu otomatis, karena kehidupan saya ya alhamdulillah berubah total. Gitu. Yang tadinya punya hutang kan malah jadi penghasilan besar. Tapi yang paling mahal selain itu ya ilmunya, prosesnya, terus kemudian relasi, itu yang paling mahal. Karena kalau misalkan relasi sampai kapanpun nggak akan hilang. Kita mau bisnis apapun insya Allah lebih gampang gitu kalau kita punya relasi yang banyak. Betul. Masalah untung rugi itu nomor 2, yang penting relasi dan kita jaga tetap baik-baik ya dengan relasi itu. Integritas. Sudah kira-kira 4 tahun ini sudah mendapatkan apa saja Kang Dani? Banyak sih Kak. Banyak ya? Banyak. Boleh disebutkan? Kalau disebutin kayaknya nanti di dapur. Oke. Nanti malah pada kepengen. Oke, siap. Biar kepengen ini. Ya sedikit aja lah disebutkan. Nanti tinggal dilihatin aja rumah aja. Salah satunya rumah ini aja gitu. Oke, terima kasih Kang Dani. Sekitar 4 tahun ya. Berarti
tidak usah perlu disebutkan. Sebenarnya saya adalah saksi. Sudah melihat langsung kondisi rumahnya dan saya dengar istrinya orang Wonosobo ya. Wonosobo. Nah, berarti tidak ada alasan teman-teman yang dari Wonosobo juga bergabung. Ya, biar sama-sama sukses. Betul. Boleh dong, bukan cuman Kang Dani aja yang sukses. Ya. Teman-teman mitra juga boleh sukses semuanya. Harus Dan sukses. walaupun tidak satu tim. Betul. Luar biasa. Oke, terima kasih Kang Dani sama-sama, Pak. atas waktunya. Sudah diperbolehkan silaturahmi dan semoga ilmu yang disampaikan kepada kami juga bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang lebih baik, lebih berkah dunia dan akhirat. Terima kasih Kang Dani. Siap. Salam sukses. Siap, salam sukses. Luar biasa.